Dan saya entah kenapa kondisinya sepi, saya buka, saya langsung rebahan di ranjang itu. Saya ngerasa, kok kaki saya, kok ranjang ini kayak diangkat gitu loh mas. Tapi setelah keempat kali dan seterusnya, itu benar goyangan tuh benar-benar di ujung ranjang itu benar-benar kayak diangkat mas. Terus setiap sudut itu tuh ada entah memang makhluk atau apalah bahasanya ya. Tingginya tuh ya paling kurang lebih 10 cm lah lebih tinggi daripada ranjang. Itu ujung sama ujung tuh kelihatan mas. Dua sosok itu mas. Itu real diangkat mas. Ranjang itu diangkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Alur Kehidupan yang masih konsisten dengan cerita-cerita horor dan mistis. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kami ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Di studio udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan berbagai pengalaman mistisnya, mulai dari kejadian mistis di kontrakan, di hotel, dan lain sebagainya. Biar nggak penasaran, langsung saja kita sambut narasumbernya. Halo mas. Halo apa kabar? mas, siap mas. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio Alur Kehidupan. Siap. Silahkan boleh disapa dulu kawan-kawan Alur Kehidupan. Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan saya Abi. Saya dikasih kesempatan sama mas-mas kita nih yang jago nih untuk ngulik-ngulik cerita-cerita kehidupan nih soal horor terutama kan. Saya di sini sebagai mungkin kesempatan narasumber ya mas ya. Betul. Untuk menceritakan pengalaman horor nih. Sebenarnya sih menurut saya sih nggak terlalu horor tapi bisa dibilang menakutkan sekali gitu mas. Tapi ya berawal dari situlah saya punya pengalaman ya mas ya soal dunia gaib ya. Betul. Selain di luar dari dunia nyata ya mas ya. Oke, jadi langsung aja nih mas kita kupas satu persatu kejadian mistis yang pernah mas Abi alami ini tahun berapa dan persisnya gimana sih kejadiannya mas? Ya, ini izin ya mas ya, nih sambil nyantai ngobrolnya mas ya. Nyantai aja. siap. Silahkan. Nah, jadi waktu itu kejadian kalau nggak salah di 2000 sebentar mas ya, saya ingat 2005 ya atau 2005-an ya. 2005 saya waktu itu masih ngontrak mas ya di salah satu kontrakan di daerah Depok. Nah itu memang bisa dibilang ya baru sebulan mas ya, gitu kan. Karena memang cukup murah ya mas ya di sana ya gitu kan. Udah saya di sana. Itu memang saya ngalamin ketika itu saya punya pasangan sudah hamil muda umur kurang lebih 4 bulan mas ya 4 bulan mungkin kalau kata orang 4 bulan itu lagi wangi-wanginya betul ya gitu kan, tetapi saya pikir ya itu mitos ya gitu kan ya. Saya ngalamin ternyata itu kan, di momen itu ngalamin. Saya masih jadi seorang penakut mas, penakut sekali mas, sangat penakut. Hal-hal kayak itu saya penakut. Saya pun kalau ngelewatin tempat-tempat yang gelap ya mas ya, malam itu saya mendingan ngebutnya sekalian kalau bawa kendaraan. Nah di situ di malam kalau nggak salah itu di malam Selasa atau malam Rebo, bukan malam Jumat sih, malam Selasa atau malam Rebo. Istri saya posisinya memang kontrak petakan, saya posisi di tembok, istri saya di sebelah kiri. Menghadap langsung ke arah dapur. Itu kurang lebih kejadian jam 1:30-an ya mas ya, setengah dua malam. Dia sih langsung tarik-narik, saya itu masih benar-benar tertidur pulas lah, ditarik-tarik, dibangunin dengan teriak-teriakan, tapi dia nggak ngomong mas, nggak ngomong, ada apa gitu, nggak ngomong. Dia mau minta pindah aja ke arah tembok, dia minta ke arah tembok, madep tembok, dan saya langsung ya udah saya ganti posisi dia. Ya saya coba untuk tidur lagi gitu kan, belum ada 2 menit. Tiba-tiba kok kayak ada nyium aroma nggak sedap gitu loh mas, kayak bau busuk gitu mas, kayak bau telur busuk banget lah gitu kan. Tapi berawal dari kiri, tapi kayak bener-bener aroma itu kayak jalan mas, jalan gitu kan. Saya cium
kok lama kegeser ke sebelah dari kanan ke kiri. Pas saya langsung cari, saya masih posisi masih merem mas. Pas saya cari, pasan saya beli kiri, saya beberapa ke kiri, itu real pasan saya buka mata dan real itu, saya masih merinding sama sekarang. Dan itu benar-benar sosok muka nenek-nenek yang memang ya versi keriput ya, keriput ya mas ya. Itu benar-benar kelihatan banget jelas, itu nempel di muka saya. Dari situ saya kaget, ya karena memang spontan ya mas ya, spontannya orang penakut ya gitu kan. Wah udahlah. Lagi tidur juga. Posisi tidur gitu kan, gitu loh. Setengah 2 malam. Jadi benar saya langsung kaget, bangun, langsung ke kamar mandi ya udah kan paniknya lah, saya ambil air, saya ngamuk-ngamuk, saya siram-siram. Apa aja lah pokoknya lah gitu kan, saya lakuin karena memang panik ya mas ya. Ya itu pertama kali itu mas, real itu benar-benar saya langsung ke depan, ke belakang itu nggak ada sama sekali. Dan itu benar-benar saya bukan ngigo atau memang bukan setengah sadar, dan itu mah real sadar mas. Kejadian nyata real gitu, saya ngeliat tampak muka seperti itu. Nah itu pengalaman pertama yang buat saya itu, wah itu semakin takut malah mas. Bukan semakin berani, semakin takut. Dan di situ saya selang 2 hari saya minta pindah, cari kontrakan yang baru, yang memang masih di daerah sekitar juga sih, masih kurang lebih 1-2 kilo lah. Saya pindah, tapi nggak ada hal-hal yang seperti itu lagi. Tapi, itu pertama kali itu. Sebelum menempati kontrakan tersebut, emang nggak cari info ini tempatnya dulu apa? Enggak. Atau Karena kan saya ngeliat murah mas. Juga ada yang ngalamin hal yang sama? Nggak ada. Jadi saya itu ketika nempatin kontrak itu saya mikir ya itu murah. Itu loh, udahlah saya isi gitu loh. Betul. Nah, pas saya kejadian itu, besoknya saya ngobrol sama tetangga-tetangga, ternyata kontrakan di situ emang di tengah itu selalu kosong mas, nggak ada yang berani ngisi. Ada waktu itu ngisi kalau nggak salah suami istri punya anak itu selalu nangis. Pas maghrib itu selalu nangis sampai jam 9 malam. Dan hanya di tempat tersebut. Saya tempat itu. Gitu. Jadi memang kurang lebih hampir 8 bulan, hampir setahun infonya dari sebelah si abang itu dia bilang nggak ada yang berani nempatin kontrakan itu, makanya selalu kosong. Gitu. Dan kalau saya kan memang nggak pernah cari-cari tahu kontrak itu aman atau enggak gitu kan. Saya langsung nempatin, ketika kejadian baru saya cerita. Baru semua cerita tuh depan rumah, asli orang situ dia cerita memang kontrak itu memang jarang laku. Gitu loh. Dan sampai sekarang pun masih bentuk kontrakan yang sama. Masih sama, bentuknya masih sama. Cuma hanya perubahan cat kali mas ya saat ini. Saya mungkin bisa dijelasin lebih ini nggak sih mas? Barangkali di situ ada pohon tua yang. Nah kalau yang saya ingat mah masih 1 bulan 1 minggu itu di situ di belakang memang ada pohon jengkol mas. Nah identiknya pohon jengkol itu memang atau orang ya tempat-tempatnya kan? Entah memang tempat jin lah ya entah yang berbentuk besar hitam atau memang yang mungkin ada yang bilang si sis itu kan si neng-neng itu ya mungkin seperti dan itu. Bisa jadi si nenek tersebut penghuni pohon jengkol itu ya. Mungkin gitu. Makanya sampai saat ini pun saya cerita begini pun saya masih merinding mas. Selalu karena memang itu pengalaman pertama saya mas untuk benar-benar tahu ya benar dunia gaib betul ada, tetapi saya langsung benar-benar berinteraksi langsung kayak itu gitu loh. Dan ini kejadian yang pertama kali. Betul, pertama kali itu. Di saat itu memang saya malah lebih jadi takut mas, jadi penakut ya, buat pemberani. Gitu. Mungkin nanti ada di satu sisi cerita lagi yang memang buat saya kok bisa jadi berani saat ini gitu loh. Itu yang lebih ekstrim lagi mas. Gitu. Boleh langsung ini aja ke kawan-kawan. Jadi memang ada satu cerita yang memang buat saya itu jadi berubah drastis, bukan jadi pemberani tapi memang memberanikan diri gitu mas. Jadi ada selang kurang lebih dari kejadian pertama kali, kurang lebih hampir 5 tahun lebih mas ya, di 2011-12an itu saya kerja di salah satu hotel karena memang basic saya memang bidang hospitality di hotelan di daerah salah satu hotel di daerah Jakarta mas, Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Ya perbatasan pusat dan utara sih mas. Gitu kan. Kalau saya ngomongin hotelnya kan sih enak mas ya gitu kan. Betul. Itu emang jangan ya, pada takut lagi. Betul. Mungkin orang-orang taunya hotel Jakarta mana sih yang memang bisa dibilang kok angker. Sebenarnya orang tuh nggak tahu itu hotel itu angker mas. Tapi kalau asli orang situ dan setelah kejadian itu saya baru tahu hotel itu ternyata dulunya angker. Memang bukan angker sih mas, bekas TPU mas. Infonya hotel asli orang situ bahwa memang hotel itu dulu bekas taman pemakaman umum yang memang separuhnya sudah dipindahkan rangka-rangka manusianya. Tapi separuhnya masih terkubur di situ. Oh jadi ada rangka yang langsung di bangunan. Betul, gitu loh. Jadi memang hotelnya memang ya masih di daerah Jakarta Tengah ya masih ya gitu kan.
pusat kota lah pusat kota lah ya Mas ya. Yang saya pun pribadi nggak ada pemikiran untuk hal yang angker ya Mas. Gitu loh. Nah itu terjadi tuh setelah sampai 7 tahun setelah kejadian pertama, karena saya memang basicnya perhotelan Mas, dan saya memang request untuk masuk malam. Mungkin masuk malam kan bias kontaknya kan ke tamu-tamu nggak terlalu banyak ya Mas ya gitu kan. Udah malam aja santai. Itu masih penakut Mas, gitu loh. Jadi kalau memang teman-teman mungkin menilai saya hoax nih gitu kan, ceritanya dibuat-buat, tapi memang saya nggak pernah buat-buat cerita. Itu pengalaman saya pribadi, kejadian nyata gitu loh. Nah di kejadian itu di 1 bulan sebelum puasa, saya masih ingat banget, di 2012an kurang lebih. Ketika itu saya sama rekan saya yang spesialis malam, kita berdua. Saya spesialis malam kurang lebih sampai 2 tahun setengah Mas. Setahun pertama saya masuk sore, masuk dari sore sampai jam 11. Tahun kedua dan setengah tahunnya itu saya masuk malam full, dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah itu startingnya itu saya kejadian itu di jam 2:30 dini hari. Kejadian itu memang saya biasa mobilitas Mas ya, rutinitas sehari-hari saya sama partner saya berdua. Kalau di hotel kan biasanya ada project Mas ya, atau malam-malam nggak ada tamu, kita biasa project pembersihan apa nih gitu kan, biasa ballroom dan lain-lain. Nah jam 2:30 saya masuk ke locker dengan niatan memang setelah habis kita break kan, saya mau ambil rokok dulu lah Mas gitu kan, sebat-sebat lah gitu kan, ke smoking room nih gitu loh. Kebetulan basement kantin kita sama locker itu di basement 2 Mas. Nah untuk smoking roomnya di ground, di lantai ground. Saya ke lantai 2, habis break terus saya langsung ke locker ngambil rokok. Nah saya masih bareng tuh Mas dari locker itu, kan kita kalau memang dari arah lift itu kita ngelewatin restroom sebelah kiri ya Mas ya, restroom sama uniform, store uniform baru locker. Jadi ketika saya keluar dari locker saya ngeliatin laundry uniform dulu Mas, ngeliatin uniform berdua sama teman saya. Tiba-tiba yang saya nggak pernah kepikiran untuk istirahat di jam malam itu, saya di hari itu, di malam itu saya pengen rebahan, capek nih badan. Saya bilang, bang duluan aja deh rokok, lu bener nggak ngerokok gitu kan? Iya nih ada kok rokok bawa, ya nanti nyusul dah. Udah dia duluan masuk lift, saya masuk ke restroom. Dan posisinya sendiri restroom itu kondisinya memang kalau mau kita gambarin Mas ya, itu pintu sliding door, kita buka itu ada 4 ranjang, yang 1, 2, 3, 4 dan 5 yang memang posisi melintang. Itu memang setahu saya ya, selama saya masuk sore dan sampai malam itu seramai apapun karyawan atau staff yang masuk malam, ketika istirahat di jam 2 sampai jam 4 itu nggak ada yang berani tidur di ranjang yang ketika kita sliding room kita buka nih, sliding door kita buka di ranjang langsung depan itu nggak ada yang berani. Pasti yang lain penuh, gantian mungkin iya, tapi kenapa yang di ranjang ini nggak pernah ada yang berani. Dan saya entah kenapa kondisinya sepi, saya buka, saya langsung rebahan di ranjang itu. Dan itu bukan rebahan memang centang Mas ya, tapi itu benar saya tengkurap karena saya nggak niat untuk tidur. Cuman lepas capek lah gitu kan, wah lempengin pinggang nih gitu kan. Saya posisinya memang tengkurap Mas. Dan itu kondisinya nggak ada 5 menit Mas. Saya di ruangan restroom itu Mas ya. Karena ketika saya buka, saya masuk, saya langsung tengkurap. Dan itu memang saya posisinya begini Mas, saya posisi begini. Dan itu selang 2 menitan, saya ngerasa, itu saya pikir ngigo nih Mas ya. Saya ngerasa, kok kaki saya, kok ranjang ini kayak diangkat gitu loh Mas, kayak goyang. Oh saya ngigo kali ini, setengah sadar kali ini. Masih positif sih Mas gitu kan. Oh kok ada apa ya gitu kan. Saya nggak kepikiran untuk ngelihat Mas, enggak gitu kan. Oh ya udah ngigo kali gitu. Tapi setelah keempat kali dan seterusnya itu bener goyangan tuh bener-bener di ujung ranjang itu bener-bener kayak orang diangkat Mas. Kan kaki lama-lama kita berasa, wah ini nggak mimpi gitu loh. Dan ketika saya bilang, saya bukan untuk memberanikan diri ngeliat ya enggak ya, ada orang iseng kali, penasaran nih Mas gitu kan. Saya ngintip begini karena posisinya restroom itu gelap. Tapi kan ketika mau saya istirahat itu, pintu saya buka Mas. Jadi cahaya dari luar tuh kelihatan Mas, ke dalam kelihatan cukup terang lah.
saya ngintip begini, real itu mas. Itu di setiap sudut ranjang itu tuh ada, mungkin ranjangnya mungkin di bawah ini masih tingginya ya. Terus kaki saya masih gantung di ranjang. Terus setiap sudut itu tuh ada entah memang makhluk atau apalah bahasanya ya. Tingginya tuh ya paling kurang lebih 10 cm lah lebih tinggi daripada ranjang. Itu benar-benar mungkin kurcaci kali mas atau manusia kerdil kali ya. Kuntet ya gitu kan. Di ujung sama ujung tuh ada dua sosok yang memang saya lihat itu parasnya tuh tua. Memang benar-benar enggak ya, atau orang mungkin pakai baju atau enggak ya, ini mah real. Cuman hanya saya ngeliat cuma hanya tua, parasnya tua, depannya botak, belakangnya gondrong. Kenapa saya bilang kan posisi gelap, kok bisa ngeliat ada pantulan sinar lampu dari luar? Karena dibuka gitu loh. Itu memang real, saya ngeliat. Itu ujung sama ujung tuh kelihatan mas, dua sosok itu mas. Itu real diangkat mas, ranjang itu diangkat. Tapi ketika Mas Abi coba melihat sosok kedua makhluk kerdil ini, dia sosok yang menakutkan terus atau sosoknya itu dengan muka yang seram atau bagaimana mas? Real itu sosok muka tua itu bisa bilang ya mungkin dibilang serem, bener-bener kayak kakek-kakek mas, versi kakek-kakek, tapi ya memang intinya sih nggak bersahabat sih mukanya mas gitu kan. Dia bisa dibilang ya tua dan memang ya dibilang serem, taring enggak sih mas, bener sosok tua aja udah. Sosok tua tapi memang ya no good looking lah gitu loh. Bener-bener ininya memang itu memang sosok tuh jelek lah gitu loh. Nah itu memang pasan itu diangkat tuh kurang lebih hampir 3 menitan mas ya gitu kan. 3 cukup lama ya? Cukup lama ya, saya nggak nyampe 5 menit mas. Saya nggak nyampe 5 menit di restroom. Itu benar real 3 menit itu benar-benar diangkat. Saya dibahasnya 3 jam atau 2 jam mas. Berasa lama. Makanya kata orang tuh kalau ketemu sama makhluk halus atau apa, baca-baca yang sebisa kita, ya kalau menurut saya pribadi mas ya, jangan kan baca-baca gitu kan. Kita baca, kita mau napas aja susah mas gitu loh. Kata orang-orang mungkin reperpan lah ya bahasanya. Itu real, itu bisa bukan reperpan. Dan saya melihat sendiri gitu loh. Di saat itu saya melihat dua sosok itu. Nah disitulah saya merasa kayak waktu itu lama banget. Mau baca-baca nggak bisa, saya mau bangun pun nggak bisa, terasa berasa berat badan. Kaku gitu. Kaku, sadar kaku mas. Udah benar-benar nge-freeze aja udah di atas ranjang itu. Tapi setelah 3 menit saya bisa bangun, saya langsung lari ke lift dan saya pukul-pukul tombol. Saya berasa bener, ini lift kayak lama banget kebuka gitu loh. Ketika kebuka sebenarnya saya madep ke lift, udah saya langsung bener tutup, langsung ke ground. Dan selang hampir saya kurang lebih ya di smoking room itu saya kurang lebih setengah jam. Saya nggak bisa bicara sama orang. Diam gitu. Udah diam aja udah. Orang ngasih rokok saya ngerokok. Dan saya cuma hanya kepikiran dua sosok yang tadi itu apa, gitu loh. Dan saya nggak pernah mencari untuk ini ada apa sih sebenarnya di basement 2 itu gitu loh. Saya belum ada ke arah situ mas. Tapi pas besok paginya sebelum saya pulang banyak cerita beredar. Wah nih si Abi nih semalam ada kejadian ini loh. Nah ada salah satu kepala security atau chief security. Cerita mistisnya makin berkembang. Pasti berkembang. Itu sampai beberapa divisi tahu di pagi itu. Sampai saya langsung bukan di sidang ya, mas, dikumpul sama mereka ngobrol-ngobrol. Chief security ngomong, emang kenapa, kejadian apa semalam? Iya di restroom, di ranjang yang pas depan pintu. Saya rebahan di situ, ada sosok 2 yang memang bisa dibilang cukup menyeramkan gitu kan. Dia angkat-angkat, ya dia cuma ketawa. Dia cuma hanya bilang, oh masih mending. Lihat 1 bulan yang lalu, sosok security yang memang bisa dibilang cukup ditakutkan lah. Lebih menyeramkan security-nya daripada setannya kali ya. Di situ sosok yang security yang bisa dibilang sangar aja, itu 1 bulan yang lalu sebelumnya kejadian saya, itu diangkat. Bukan ranjangnya, orangnya yang diangkat. Oh justru orangnya? Orangnya yang diangkat. Kurang lebih kata dia setengah meter diangkat dari ranjang. Itu mas saya bilang, bener pak, betul. Tapi yang ngangkat sosok yang sama juga? Itu nggak ada cerita di situ. Jadi dia cuma bilang menceritain bahwa security diangkat sampai setengah meter dari ranjang. Diangkat, ya habis itu langsung udah dibanting, udah. Dan itu kurang lebih hampir 2 minggu sampai 3 minggu udah sakit. Gitu. Tapi memang ya saya nggak tahu masih pihak manajemen ya tahunya memang sakit gitu kan. Tapi memang kayak seolah-olah tuh memang hal-hal kayak gitu tuh kayak memang biasa aja menurut mereka. Karena ketika di hari itu besoknya kejadian, subuhnya kejadian, paginya saya mau pulang baru beredar cerita-cerita sebelumnya saya terjadi itu ada contohnya kayak security diangkat gitu kan. Terus ada yang salah satu staf uniform yang memang ketika mau nganter uniform di jam 9 malam belum dini hari itu ada anak kecil keluar dari restroom lari-larian zigzag gitu kan. Itu koridor lantai basement 2 itu selalu ada aja
keramaian. Itu memang sudah menjadi mungkin berita yang mungkin udah biasa kali Mas ya. Cerita yang sudah terjadi biasa gitu. Ya Ya udah familiar lah gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin menyeramkan yang menurut mereka tuh ya itu biasa. Tapi ya tidak mengherankan sih Mas, karena emang bekas kuburan dan di atas bangunan ada tulang-tulang yang betul ditanam di bawahnya. Kalau kata orang mungkin arwah penasaran kah ya Mas, ya mungkin ya gitu kan. Kalau saya memang berawal dari awal itu saya memang percaya dunia gaib. Tapi kalau untuk langsung berinteraksi dengan dunia gaib sendiri ya mungkin pengalaman yang pertama di kontrakan, kedua di situ, dan dari situlah saya mulai bukan memberanikan diri tapi lebih berani gitu loh kan. Jadi sekarang dengan cara melampiaskan atau menghilangkan rasa takut ya saya tergerakkan. Mungkin ketika ada hal-hal yang memang mungkin setelah beberapa cerita ini, ada 2 cerita ini, mungkin setelah itu ada beberapa cerita yang memang mistis yang memang buat saya itu sekarang lebih berani Mas gitu loh. Contohnya lebih kuat mental untuk menghadapi, karena memang oh iya berarti benar loh. Jadi ada dunia gaib yang memang bisa langsung bersinggung ke dunia nyata. Berarti kalau kata orang mah mungkin energinya lebih besar, bisa sampai masuk ke dunia nyata seperti itu. Kalau saya itu kejadian setelah kejadian ini, setelah kejadian di jam dini hari Mas, 2:30, itu kan kejadian yang 2 makhluk, 2 sosok itulah ya. Nah selang dari 1 minggu itu saya minta dimasuk sore hari Mas, di jam 5 sampai di jam 3 sampai jam 7 jam 11 malam. Jam 3 sampai jam 11 malam saya mikir saya nggak bakal ketemu dini hari, jadi masih aman Mas, masih rame, masih ada tamu-tamu ya. Dari hal-hal yang seperti itu Mas, karena masih trauma Mas gitu kan. Waktu itu kondisi sebelum berani Mas, masih belum berani. Nah ketika setelah beralih saya dari shift malam sampai ke shift sore kurang lebih 1 mingguan, nah saya masih di kondisinya bukan di lantai basement 2, tapi saya lagi ada pembersihan di lantai 3-nya Mas, di swimming pool. Nah itu memang saya minta sama manajer untuk ditemani Mas. Setiap agenda pekerjaan saya itu saya minta ditemenin, karena kan masih shock ya Mas ya, masih kejadian masih berapa minggu yang lalu. Jadi saya minta ditemenin. Nah, itu ada pengerjaan Mas, kan kita biasa kalau masuk malam di hotel masih suka megang mesin Mas ya, untuk berasing lantai. Nah, saya saat itu lagi ada agenda untuk membersihkan berasing lantai di lantai 3 samping swimming pool. Swimming pool di luar, saya posisinya di ruangan ballroom. Saya lagi ngebrasing. Nah, saya dengar tuh Mas di swimming pool. Saya pikir cuma hanya halu lagi nih, gitu loh. Di swimming pool itu seperti orang sekarang gini Mas. Itu kejadian di jam 10 malam, 1 jam sebelum saya pulang. Itu jam 10 biasanya kalau nggak hujan, orang pasti ada yang mandi, ada yang berenang lah ya Mas ya. Tapi masih lampu nyala. Tapi di malam itu memang ketika lampu mati berarti nggak ada yang berenang Mas. Nggak ada tamu yang berenang di situ. Kondisi mati semua jam 10 malam. Itu saya benar-benar lagi ngebrasing, sampai saya matiin mesin, kayak ada orang nyemplung ke dalam kolam renang Mas. Pikir kucing kali Mas ya gitu kan, pikir kucing deh gitu kan. Saya buka, ngomong, kok nggak ada orang? Nggak ada. Benar-benar kayak berasa batu dilempar ke kolam renang Mas, brur. Saya buka tuh nggak ada Mas. Itu air tenang air Mas. Ini saya masih merinding nih sumpah. Ya bubuk merinding. Jadi air tuh tenang Mas. Jadi benar-benar kayak berasa, bur. Tapi pas saya buka air tenang. Jadi hanya suara saja. Iya betul. Halu kali ya gitu kan. Masih saya positif tinggi Mas, karena ngilangin rasa takut kan. Saya panggil senior, karena senior saya mungkin lebih hampir 11-an tahun di situ. Dia bilang, "Bang, dengar gak sih barusan suara? Suara apaan? Suara air, suara barang jatuh ke kolam renang ya?" "Iya, kayak orang berenang." "Ya biasa, Bro." "Udah gitu nih, Bro." Saya lanjutin. Nah, itu saya mikir, berarti memang udah terbiasa nih orang-orang yang memang masuk malam ya. Senior-senior saya pun terbiasa. Jadi, udahlah gitu, saya ada temen ini, udah saya berani diri. Nah, setelah kejadian di swimming pool juga, setelah itu saya barulah nanya-nanya, ada apa sih sebenarnya di tempat ini? Cari tahu semuanya gitu loh, dari awal pembangunan ini itu sampai ada beberapa kejadian aneh yang terjadi di hotel itu. Jadi ya ternyata memang banyak Mas gitu loh, banyak kejadian-kejadian yang memang menurut mereka tuh udah lumrah, udah memang terbiasa. Apalagi orang-orang baru kadang-kadang. Tapi kan menurut saya kan saya bisa dibilang 2 tahun setengah bukan orang baru Mas. Tapi ya mungkin di hari sial saya kali ya gitu kan, ketemu sama hal kayak gituan gitu loh. Nah disitulah saya mulai berani Mas, mulai berani untuk menerima bahwa memang dunia
gaib itu ada dan memang bisa berinteraksi langsung sama kita. Kalau memang kata orang-orang mah ya lu terkadang nggak boleh sombong, nggak boleh jumawa ketika di tempat-tempat yang kita belum kenal. Ternyata memang ya saya dan harus permisi. Betul mas, betul. Makanya pas kejadian itu saya ngerasa oh ya betul bener ya, itulah kita bisa kalau kata orang mah berarti kita apes dia apes gitu loh. Karena saya sebelumnya tuh saya jujur dunia gaib saya tahu, saya yakin memang di agama kita diajarkan seperti itu mas ya, kita harus yakinin dunia gaib itu ada, tetapi untuk berinteraksi saya nggak percaya gitu loh. Saya cuma hanya cuma hanya film-film. Mungkin zaman dulu ada salah satu film tuh mas yang di salah satu stasiun TV tuh, zaman dulu ada cerita-cerita yang horor ya mas ya gitu kan, mungkin mas tahu ya gitu kan. Sundel bolong lah. Nah betul gitu kan, salah satunya kayak Tragedi Bintaro diangkat lagi gitu kan. Nah saya pikir cuma hanya di film mas, cuma hanya bahan buat film. Ternyata sebelum kejadian di kontrakan, di hotel, saya pernah punya pengalaman kejadian waktu saya masih belajar agama mas, atau pesantren kali mas ya. Jadi mas Abi itu lulusan pondok pesantren juga? Sempat mas, sempat ngayomin dunia pesantren lah mas ya, gitu kan. Saya sempat mas itu di salah satu pondok pesantren, bisa dibilang pesantren Kobong ya mas ya, pesantren tradisional ya mas ya, gitu kan. Pesantren kampung lah. Di daerah mana? Di daerah Gunung Salak mas. Oh di Gunung Salak. Gunung Salak, mungkin orang terkenal di Gunung Halimun kali ya, gitu kan. Jadi saya memang pesantren di sana kurang lebih saya dari ibtidaiyah mas, dari SD kelas 5 SD sampai SMP saya di sana, berarti 5 tahun. Cukup lama. Dan di situ memang saya penakut mas. Saya sebelum kejadian yang di hotel itu saya benar-benar penakut mas. Dan kejadian yang di situ saya masih SD kelas 6, saya masih ingat banget mas. Ketika itu saya pulang, saya kalau memang pulang ngaji itu saya selalu sama saudara saya mas, sama adik saya pemberani. Nah saya tuh selalu pulang tuh ngaji tuh bawa obor di tahun, waktu itu tahun 2000-an mas ya, 99 2000 ya. Saya bawa obor itu pulang tuh saya selalu lari mas, karena saya memang penakut. Saya lari selari-larinya, sekencang-kencangnya, karena kondisi memang nggak ada penerangan umum mas, penerangan jalan umum nggak ada. Jadi benar saya lari, dan di momen saya masuk ke kelas 1 madrasah bisa bilang sanawiyah ya mas ya, kelas 1 MTS lah ya mas ya, salah satu SMP itu memang bukan pertama kali, bisa bilang gini ya, pertama kali saya berinteraksi langsung di waktu kontrakan. Tapi di SMP kelas 1 itu saya punya pengalaman yang bisa dibilang nggak cukup serem, tapi menurut saya serem. Di kala itu menurut saya serem karena di pesantren kan saya kan kadang nginep mas. Jadi di pesantren terus di sebelahnya itu bisa ada rumah warga, rumah saudara lah. Saya nginep di rumah salah satu saudara yang memang di tahun 99 2000 itu rumahnya mayoritas masih panggung mas, dan gubuk. Nah itu real tuh, gubuk kan berarti yang bahasa dibilang apa ya, gubuk tuh kayak apa mas, temboknya tuh dari bambu ya mas, bambu ya gitu kan, bambu. Jadi ketika memang saya tidur, kejadian itu di jam 11 malam mas. Saya masih ingat banget tuh, masih kelas 1 SMP, jam 11 malam itu kondisi hujan terus mas. Saya itu memang kondisinya ketika saya mau masuk ke pesantren atau ke daerah pesantren, saya harus ngelewatin taman pemakaman umum juga. Pas tanjakan pesantren sebelah kanan ini ada TPU di sebelah kiri. Ini namanya bahasa orang-orang sana tuh bilang posko, karena ada posko ojek di situ. Ojek pangkalan lah gitu kan. Jadi bilangnya posko. Jadi saya harus langsung posko. Biasanya kalau orang tua saya nengokin naik ojek itu mas, naik ojek baru ke pesantren. Nah sebelum ke pesantren itu ada rumah-rumah saudara. Nah itu salah satu rumah bilik itu mas. Ketika saya di situ nginep rumah saudara, saya nungguin nih orang tua saya, kok belum datang? Biasanya hari Sabtu datang mas. Jemput gitu kan. Nah ini bukan malam Jumat malah kejadiannya, di malam Minggu. Hujan, mungkin besok kali, hari Minggu pagi baru datang. Saya nunggu itu masih di depan rumah tuh, di jam 8:30. Saya masuk ke rumah, kok tumben gitu kan, dingin banget mas. Kondisi hujan, dingin gitu kan. Nah karena memang di tahun itu kondisinya pun masih perkampungan mas ya, masih udik banget. Kita tuh MCK, tempat mungkin kamar mandi mas ya. Kamar mandi itu ada di luar mas, bukan di dalam rumah. Jadi jam 10, jam 10:30 saya harus ke kamar mandi dulu sebelum tidur. Saya kamar mandi, bisa dibilang jaraknya hampir 50 meter dari rumah mas. Keluar dulu, cukup jauh mas, cukup jauh, bisa di kampung ya. Karena memang kali mas ya, di bawah kali gitu kan. Saya harus keluar dulu ke sebelah kanan, saya turun ke bawah kali, ke kamar mandi. Itu nggak ada kejadian hal-hal yang janggal mas. Itu kondisi hujan mas. Saya masih, karena memang maaf ya, karena memang saya memang dari keluarga
ya biasa aja gitu kan. Jadi ketika keluar pun nggak pakai payung mas gitu kan, masih pakai masih pakai daun pisang mas. Masih ingat banget mas. Atau daun talas. Betul mas, betul. Saya karena di sebelah itu kan memang pohon-pohon pisang mas. Jadi saya pakai pohon pisang yang saya pakai tadi sore untuk mengaji, saya ke kamar mandi. Kamar mandi, saya balik lagi ke rumah saudara saya pun itu masih nggak ada hal yang mencurigakan. Jam 10:30 malam. Tapi ketika jam 11 saya baru mau istirahat, itu kondisi saya tidur di ruang tengah mas, di ruang tamu. Nah semua kan full bilik. Nah saya tidur, itu hujan semakin deras, itu di kepala saya itu berasa krek gitu kan. Saya pikir angin, namanya rumah bilik ya masa angin. Saya tidur, udahlah don't care lah gitu kan. Tapi pas jam 4:30 subuh, mau menjelang subuh, saya bangun, saya harus ke kamar mandi untuk mandi, baru ke masjid, harus ngelewatin kamar mandi dulu kan ke masjid. Nah ketika saya balik di jam 5:30, saya mau berangkat sekolah, jam 5:30, kok di sisi yang semalamnya di atas kepala saya, sisi bilik itu, kok saya lihat kayak ada bekas basah. Oh yaudah gitu kan, habis hujan semalam mas gitu kan, wajar gitu kan, wajar itu basah semua bilik wajar. Saya langsung siap-siap untuk sekolah, saya berangkat sekolah, itu panas banget mas, ketika pagi itu panas. Saya pulang sekolah itu jam 12, jam 1:30, sampai rumah, dan itu orang-orang rumah nggak ada minum. Saya sampai rumah, saya mau sholat zuhur, mau ke masjid, saya ngelawatin samping sisi yang saya semalam tidur kan, sisi sebelah kanan pala saya lewat, kok ini masih basah, yang lain kering mas. Bilik yang lain kering, tapi sisi sini basah kok. Masih basahnya cuma hanya bukan kena air cipratan bukan mas, tapi basahnya berbentuk mas. Dan itu pengalaman hidup saya pertama kali, bukan berinteraksi langsung, tetapi berbentuk ada. Oh ini dunia gaib ada loh, berbentuk lontong bahasa kita maya. Kalau bahasa orang sekarang ya pocong mas. Pocong. Real itu benar-benar berbentuk pocong yang memang lagi senderan. Dan itu basahnya masih basah. Dan hari siang pertama saya nggak terlalu peduli mas. Kok bentuknya? Ya memang tapi nggak berbentuk iketan gitu, enggak mas. Benar-benar bentuk. Tapi nyata banget. Nyata itu. Dan kemarin pun nggak ada. Dan itu basah. Dan saya heran kok bilik kok dari pagi panas sampai siang kok nggak kering. Masih basah. Ah udahlah biarin. Pas hari kedua saya baru ngomong sama bibi saya. Bi, ini sebelah kok basah terus ya? Ada apa sih? Sebelah coba lihat. Bibi saya, mamang saya atau om saya gitu kan, om sama tante saya pada keluar, pada ngelihat, sampai termasuk Pak De atau Mang Uwa saya pada keluar semua, lihat. Oh iya. Dipegang pun masih basah mas, benar-benar masih basah. Dan itu langsung, ya udah ganti bilik deh, ganti bilik. Dan dia ngomong, oh iya. Jadi kalau kata versi Uwa saya, yang memang asli orang Gunung Salak. Kalau saya memang orang kota ya, maksudnya orang Jakarta yang memang belajar di sana mas ya. Itu memang dia bilang karena memang saya baru tahu kalau memang lontong itu atau pocong itu biasanya kan senang kan di pohon-pohon pisang ya mas ya. Kebetulan memang di samping rumah bibi saya kan memang ada pohon pisang. Nanam pohon pisang kurang lebih hampir 50 meter yang siang gitu kan berapa? Kurang lebih hampir 20 pohon pisang lah. Banyak gitu. Dan di situ saya baru tahu karena memang ya hal-hal kayak gitu pocong-pocong itu memang suka di pohon pisang. Nah situlah pertama kali saya tahu hal-hal seperti itu, tapi belum berinteraksi. Baru tunjukin, oh diliatin loh, oh ini loh seperti ini. Ada, dan itu memang saksinya pun masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah masih hidup ya saudara-saudara saya. Dan bisa menceritakan bahwa memang kejadian hal seperti itu memang ya di orang-orang kampung ya sudah terbiasa. Dan saya benar-benar ngerasain sendiri ketika di kontrakan dan di hotel. Dan di beberapa mungkin di tempat lain pun ya saat ini ya terakhir waktu saya belum lama sih mas, masih di tahun-tahun sebelum COVID mas, 2019 yang saya ngerasain banget. Masih baru 2019 kemarin mas. Di situ saya udah berani mas, semenjak kejadian di hotel itu saya udah berani. 2019 saya nginap di salah satu apartemen saya yang di daerah Jakarta Timur. Mungkin orang-orang tahu lah apartemen besar di Jakarta Timur, pinggiran ya gitu loh. Jadi saya nginep, dia memang punya baby, dia punya anak kecil gitu kan. Saya tinggal di saya nginep karena saya kemalaman waktu itu, saya lagi habis
kayak hobi saya kan riding ya gitu kan, bisa kan motoran ya Mas ya gitu kan, motoran saya kemalaman. Ya anak ibu sih Mas sebenarnya. Emang hobinya di motor, jadi kemalaman saya nginep di rumah temen, ditawarin udah saya nginep. Dan real di situ saya ngedenger, saya pikir cuma hanya saya. Tapi teman saya pun yang tidur di ruang tengah pun ngedenger bahwa itu di jam mau subuh lah, 3:30, jam 3, jam 3:30. Saya langsung bangunin, bro semalam denger ya sih bro, semalam nih, barusan, iya barusan. Ya, semalam nggak ada apa-apa sih, barusan, denger sih depan rumah, depan pintu. Iya bro, kayak orang lagi dribble bola basket. Mas kan nggak mungkin jam 3:30 tuh ada anak kecil main bola mas. Iya. Nah dan itu memang saya dengar dan teman saya pun dengar. Dan teman saya pun bisa ditanyakan langsung, memang pengalaman sama gitu. Ternyata memang apart itu bisa dibilang ya sama kayak kasusnya yang waktu di hotel itu mas gitu kan. Jadi memang tapi kalau itu ada bukan TPU tapi mungkin tanah wakaf yang memang ada pemakamannya buat keluarga. Pemakaman keluarga ya. Keluarga betul. Jadi memang apart itu memang ada. Dan dijadiin apartemen. Ya betul. Infonya seperti itu ya. Makanya bilang saya pas dengar itu. Tapi saya pas dengar itu, oh ya udah ada nih. Ya udah. Karena saya udah mulai berani di situ mas. Jadi jam 3:30 dribble bola di depan pintu orang kan nggak mungkin banget mas. Ketika teman saya pun, iya sih dengar jelas. Terus saat itu Mas Abi nggak coba untuk lihat ke depan atau? Untuk pasan paginya, ketika kejadian saya nyolek, idenya barusan iya. Tapi pas besok paginya, nggak pagi jam 10:30 lah. Ketika kita lagi ngopi nyantai gitu kan, sarapan dibikinin sama istrinya, istri ngomong, semalam denger juga, iya denger juga. Dia pas buka jendela, hordeng jendela, dia ngeliat nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Dan istri baru cerita bahwa memang terkadang mainan anaknya pun di depan tiba-tiba malam bunyi. Jadi main mobil-mobilannya ada musik, biasanya malam-malam tuh kadang sekali bunyi. Mungkin saya bilang, oh baterainya error kali gitu kan, koslet, waktu bunyi sendiri. Dan memang ada beberapa tenan-tenan apartemen itu pun bilang sering diganggu juga. Ada hal-hal seperti itu. Jadi ya saya di situ mungkin merasa, oh ya deh. Berarti memang kita tuh kadang-kadang harus bisa nerima ya mas ya hal-hal yang memang di luar nalar gitu. Betul. Karena ya hidup berdampingan kita sebenarnya. Ya betul. Tinggal kuat-kuatan yang mana nih energi ya, ini. Bener mas bener. Makanya kadang-kadang kan kita tuh harus apa ya, kadang-kadang setelah kejadian di hotel itu saya mungkin merasa kayak klinik gitu kan, klinik yang sesajen bahasanya ya. Alah, saya sekarang suka dimawa itu mas, sosok berani. Padahal sempat jadi penakut kan. Alah, itu mau klinik mau, apa udahlah gitu loh. Ketemu saya mah udah hadapin aja. Tapi terkadang tuh nggak boleh kan seperti itu. Harus memang ya kita harus. Ya menghormati. Betul, semua menghormati sih. Itu aja sih. Jadi memang beberapa momen itulah yang saya rasain itu real. Makanya kadang orang tuh kalau ngomong tuh, wah itu cuma hanya hoax atau hanya bikin cerita sendiri. Nah, saya sih berharap sih nggak ngerasain hal yang sama ya mas ya. Gitu cukup loh. Sekali. Iya betul. Mas, terima kasih sudah siap mas Donald, siap datang ke studio dan menceritakan pengalaman bisnisnya. Siap. Saya sampai merinding mas, serius. Semoga di sini nggak ada mas ya. Semoga nggak ada. Siap. Cukup cerita aja. Siap. Baiklah, terima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.